Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat environment dengan sculpting dan sudah diwarnai. Dan kali ini artinya kita akan menambahkan detail-detail lainnya seperti bebatuan, pohon, maupun rerumputan. Tapi di sini kita mungkin sedikit tips dulu, karena kalau setiap kali kalian buka project Unreal, selalu kebuka map yang open world ini, bukan kebuka map yang sebelumnya sudah kalian desain. Untuk mengubah seperti itu, kalian mesti ke edit project setting, lalu kalian ke bagian maps and modes, sehingga kalian di sini ada settingan default mapsnya, editor startup maps. Jadi map apa yang pertama kali dibuka? Ini memang ke arah ke open world. Nah, kita arahkan ke map yang memang adalah map yang kalian buat. Punya saya namanya new map. Dengan begitu nanti setiap kali Unreal kalian dibuka, pasti kebukanya ke map yang kalian inginkan. Jadi sekarang saya kembali ke map yang sudah kita bikin, yaitu yang sudah kita hias kemarin di tutorial sebelumnya. Di sini untuk menambahkan detail-detail lainnya ada berbagai macam cara. Kita bisa menggunakan Quixel Bridge, Unreal Marketplace maupun FIB. Tapi di sini kita akan coba contohkan dulu menggunakan Quixel Bridge. Di dalam Quixel Bridge ada 3D asset, di mana di sini udah banyak banget objek-objek yang bisa kalian pakai, yang memang ini semua adalah hasil dari scanning, 3D scanning. Jadi mereka ini semua sebenarnya objek real world ya, yang memang di scan dan dimasukin ke sini. Kualitasnya tentu bisa kalian pilih sendiri nantinya. Di sini kita mungkin coba mengambil 3 atau 4 objek berbeda ya. Mungkin saya fokus kepada nature saja. Saya mungkin coba ambil bebatuan. Jadi saya akan ambil di rock mungkin saya ambil di sekitaran boulder. Nah, di sini ada banyak banget bebatuan yang bisa kalian ambil. Misalkan sandstone rock ini. Di sini ada berbagai icon yang menjelaskan sesuatu. Pertama adalah size. Size di sini untuk memberikan skala sebesar apa sih objek tersebut terhadap humanoid. Di sini kelihatan dia memang kecil, dan di sini ada namanya close. Close ini artinya objek ini di-scan secara tertutup. Jadi dia nggak ada lubangnya. Kita ambil contoh lain yang mungkin cliff ya. Cliff ini seperti tebing. Kalau kita lihat seperti ini, dia size-nya kelihatan gede banget. Nah, sesuai namanya tebing. Jadi kalau di skala dengan manusia berarti memang sekecil ini manusianya, dan dia ini adalah open. Open ini berarti di belakangnya itu bolong, karena mungkin tebing itu kalau di scan 3D ya gimana kita bisa nge-scan belakangnya, ya kan? Gampangnya sih kita coba download aja. Kalian coba download beberapa objek. Saya mungkin coba ambil yang ini. Saya sudah download dengan medium quality. Kalian bisa atur quality-nya, dan di sini ada quality baru khusus untuk 3D asset. Di sini ada quality namanya Nanite. Nanti kita akan bedakan apa sih Nanite itu. Tapi untuk pengertian sekarang, Nanite itu adalah objek dengan kualitas paling tinggi, lebih tinggi daripada high quality. Jadi nanti saya akan coba download beberapa, dan satu objek akan saya download dengan quality Nanite ya, biar kita lihat bedanya apa. Oke, silakan kalian download. Kalau saya sudah mendownloadnya dan saya sudah simpan di beberapa di sini, jadi saya nggak usah download ulang. Jadi saya akan melakukan add. Yang ini saya sudah download dengan medium quality, saya tinggal add, nanti dia akan masuk. Jadi setelah di download jangan lupa di add, karena kalau kalian download nggak otomatis ke add. Ini juga saya sudah masukin, saya add. Ini juga sudah saya download, saya add. Nah, yang ini tombol downloadnya saya diminta download ulang, padahal tadi saya sudah download. Yang ini memang saya tadi downloadnya kualitasnya Nanite ya, jadi saya pilihnya ke Nanite dulu, makanya tombol downloadnya sudah downloaded, baru saya add. Jadi jangan lupa ketika kalian merasa sudah download kok minta di download lagi, mungkin quality yang kalian download bukan Nanite, mungkin kalian download yang versi quality lain, silakan dicoba kalian download 3 atau 4 aset bebatuan buat kalian taruh. Sebenarnya untuk menaruhnya hanya tinggal drag and drop kok. Kalau objek-objek besar ya drag and drop kan nggak masalah ya. Jika objek kecil mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya. Semuanya itu ada di dalam Megascans folder 3D assets. Nah, setiap dari objek yang sudah kita download, dia di folder sendiri-sendiri ya, karena sudah lengkap dengan objek 3D-nya, juga dengan tekstur, baik itu tekstur mappingnya maupun ambient occlusion ataupun roughness-nya. Semua itu tinggal di drag and drop aja. Nah, kayak gini, wah kelihatan dia gede, memang gede, namanya cliff. Ini tadi cliff, terus yang ini bebatuan, yang tadi saya bilang Nanite itu. Oh ya, mungkin buat gampang ya, kalau tadi kalian sudah mulai banyak, mungkin foldernya nggak cuma 4. Jadi mungkin capek harus buka setiap folder satu persatu. Jadi biar gampang mencarinya, manfaatkan menggunakan fitur filter yang ada di sebelah sini. Kalau kalian filternya menjadi static mesh, jadinya nanti hanya tampil yang static mesh-nya aja. Nah, jadi ini lebih enak ya, gampang mencarinya. Jadi kalau kayak gini, kalian tinggal cari static mesh-nya, kalian tinggal masukin misalkan bebatuan ini dan juga batuan yang ini yang kecil ya. Kalau udah, jangan lupa filter static mesh-nya dimatiin, karena static mesh-nya nyala terus nih. Kalau kalian ke konten, kalian mencari suatu objek, jadinya ini semuanya static mesh-nya keambil. Jadi jangan lupa filternya dikembalikan kalau kalian sudah tidak pakai. Foldernya balik lagi seperti biasa. Sekarang kita bahas tentang medium quality, yang kalau kalian perhatikan di sini, kita nyalakan mode wireframe saja. Ini kan modenya memang lit, yaitu yang sudah ada pencahayaan. Kita ke mode wireframe, di sini kelihatan polygon yang dipakai pada medium quality, dan yang Nanite. Ini bener-bener ya
sejauh itu, se-high quality itu Nenite ini, tapi dia tidak makan memori yang berat dibandingkan mereka yang tidak pakai Nenite. Ini memang ada fitur dari Unreal 5 untuk bisa menampilkan high poly tapi tetap low memory. Karena sebelum-sebelumnya mereka menggunakan namanya LOD, Level of Detail. Ini ada jumlah video yang saya ambil dari YouTube-nya Unreal Sensei yang mencontohkan kinerja Nenite dalam menghemat memori. Di sini ada donat yang dia buat dengan 30.000 poligon. Lalu donat ini dia taruh di dalam environment, lalu diduplikasi sebanyak 100.000 kali di sini. Terlihat FPS yang didapatkan hanya 5-10 FPS, yang tentu saja tidak playable. Nah, sekarang dia mau mengaktifkan static mesh tersebut menjadi Nenite dengan cara klik kanan, Nenite, enable. Lalu sekarang sudah terlihat lebih lancar. Dia sudah bisa mendapatkan 50-60 FPS. Jadi inilah kehebatan dari Nenite, fitur terbaru yang ada di Unreal 5 tapi tetap mempertahankan kualitas dari poligonnya. Kita kembali ke sini. Jadi pada dasarnya kalau kalian bisa mengaktifkan Nenite, sebaiknya aktifkan saja Nenite. Semuanya itu bisa kok dia ubah jadi Nenite. Cuma kalau dia kalian download dengan kualitas Nenite, jadi dia akan ambil kualitas yang paling tinggi sehingga ukurannya pasti besar banget. Mari kita lihat size-nya ketika sudah di-download. Saya akan show in Explorer. Saya tunjukkan kepada kalian. Ini Beach Cliff yang kalau kita lihat propertiesnya itu 50 mega. Dan sementara ini Matrock yang memang saya ambil tadi Nenite 600 mega. Jadi Beach Cliff itu yang ini yang besar 50 mega, ini 600 mega, 10 kali lipat ya ukurannya. Ini memang seperti tadi kita bilang, kalau bisa Nenite lebih baik di Nenite kan. Tapi memang batasan dari kalian untuk menggunakan Nenite adalah storage kalian. Bisa-bisa project itu bisa beratus-ratus giga. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada kalian. Di sini objek-objek ini tetap bisa kita aktifkan kok Nenite-nya. Jadi misalkan ini kita bisa nyalakan Nenite-nya. Sebaiknya memang tadi seperti bilang nyalakan saja Nenite-nya supaya tidak menggunakan lagi namanya LOD atau Level of Details. Apa itu LOD? Jadi sebelum adanya Nenite Unreal versi 5, mereka menggunakan LOD untuk bisa menghemat memori untuk mengeluarkan objek-objek 3D. Seperti contoh pada ini adalah pohon yang memang kita belum sama sekali belajar memasukkan pohon, yang nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Tapi saya mau mencontohkan apa itu LOD atau Level of Detail. LOD itu dinyalakan secara auto, yang memiliki berbagai level tergantung dari objek static mesh yang dimiliki. LOD 0 berarti adalah objek ketika dilihat dari dekat yang menampilkan poligon paling maksimalnya, paling high quality-nya. Dan semakin tinggi angka LOD-nya, berarti dia akan semakin rendah poligonnya. Nah, kalian perhatikan sudah mulai berkurang poligonnya, dia detailnya makin berkurang. Dan yang paling rendah ini, dia benar-benar kayak kertas. Nah, ini fungsinya kalau misalkan kita lihat dari jauh, dia akan tampil seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan di sini, wireframe-nya jelas jauh sudah lebih berbeda. Ini udah kayak kertas. Sementara kalau LOD-nya 0, dia itu high poly. Nah, ini fungsinya kalau auto, pada saat wireframe kita dekat, jauh, dia akan membuat objeknya menjadi lebih LOD sesuai dengan kebutuhan dari memorinya. Sekarang kita kembali ke sini yang kalau kalian perhatikan kita bisa coba play dan objek itu sudah ada. Nah, ini tadi objek yang open ya, jadi belakang itu kosong, bolong gitu kan, jadi bolong. Sementara objek-objek lainnya yang tadi tipenya close ya memang nggak bolong karena di scan lengkap. Nah, ini yang open lagi artinya, dan ini yang close. Tapi kalau kalian perhatikan ini semua belum ada collidernya. Tembus ya. Nah, untuk menambahkan collider gampang kok. Kalian hanya perlu klik objeknya, lalu kalian ke static mesh objek yang di dalam content drawer, kalian double klik, nanti kebuka editor untuk kita bisa meng-assign collision pada objek tersebut. Di sini ada menu collision, kalian bisa auto convert collision. Jadi nanti dia akan ngebikinin collision otomatis dengan settingan seperti ini. Semakin tinggi nilai yang kalian bikin, berarti semakin detail polygon collisionnya, tapi tentunya akan jauh lebih makan memori. Jadi ini saya apply aja default kayak gini, dan kalian perhatikan sekarang sudah ada kayak garis-garis warna hijau menandakan dia ada collidernya. Ini udah boleh di save, dan ini juga udah boleh di close. Artinya sekarang kalau kita play, karakter kita pastinya sudah bisa menganggap itu ada collidernya. Nah, lihat kita sudah berdiri di atas ya, karena dianggap ini collider. Ya tentu saja kalau sudah ada collider, ya kalian bisa juga kan kasih dia V6. Mungkin yang ini juga sekalian saya kasih collider ya. Kalian juga bisa aksesnya itu dari detail sini, static mesh, double klik, terus tadi sebagai pengingat auto collision, convert, apply. Jadi ada bikinin collider. Ini sudah boleh di save dan ini sudah bisa di close. Kalian coba play again, dan sekarang objek-objek tersebut sudah memiliki collider. Yang ini tadi ada V6-nya, jadi kalau keinjek
dia kedorong, tapi tentunya supaya lebih sesuai ya kalian mainin masanya ya, nggak mungkin batu bisa kedorong segitu mudahnya, sementara yang ini harusnya bisa kita injek di atasnya. Nah ya, jadi dia udah bisa berdiri di atasnya, dan collidernya ya mungkin masih agak-agak presisi kurang ya, tapi di sini memang Unreal memberikan animasinya itu kakinya benar-benar bisa tahu bahwa itu ada objek collision. Sekian tutorial kita kali ini tentang menambahkan objek detail besarnya. Nanti berikutnya berarti kita akan mulai menambahkan detail-detail kecil seperti rerumputan, pohon, dan lain-lain sebagainya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.